Jika saya ingin kembali seperti semula, saya diberikan syarat yang memang tidak gampang. Saya harus berkeliling di desa ini selama 7 bulan. Dalam saya menjalankan syarat itu, saya tidak boleh pertama terlihat oleh makhluk lain ataupun warga. Yang kedua, saya tidak boleh menggunakan satu helai kain pun. Saya harus telanjang mengelilingi wilayah ini. Artinya dengan tekad saya ingin sembuh kembali semula, saya menjalankan itu manusia. Saya berkeliling berbulan-bulan. Sampai akhirnya, kurang 3 hari. Kurang 3 hari, saya bertemu salah satu warga yang tidak sengaja melihat saya. Jarak dari bulan pertama sampai 7 bulan itu tidaklah sebentar. Apalagi saya berkeliling di malam hari. Sampai akhirnya saya berpapasan dengan warga yang sedang berburu burung. Gagal. Ulangin dari awal lagi. Ya. Jujur saja, dikala itu memang saya benar-benar frustasi. Kenapa keniatan dan tekad saya ingin sembuh, ada halangan yang memang kurang 3 hari saya harus mengalami kegagalan. Pikiran saya benar-benar sudah merasa gagal dan ingin mengakhiri hidup saya. Percuma, ketika saya hidup pun dengan keadaan fisik yang memang menjijikkan. Kondisi hina. Ya. Setelah saya di puncak ingin memutuskan mengakhiri hidup saya. Oh, mau bunuh diri? Ya. Tapi saya ingat dengan anak-anak saya. Saya memiliki tanggung jawab yang besar. Karena memang saya tidak mungkin meninggalkan begitu saja anak dan istri saya. Akhirnya dengan saya memikirkan itu, saya tidak jadi untuk mengakhiri hidup saya. Dan saya mengulangi lagi syarat mengelilingi wilayah ini secara telanjang bulat. Selama 7 bulan. Selama 7 bulan. Dan alhamdulillah manusia. Sesuai dengan harapan saya menyelesaikan syarat itu. Dan seperti yang kalian lihat sekarang. Ya, paham. Berarti saya simpulkan, murid Kuswaya adalah kutukan untuk murid yang gagal menguasai ilmu. Iya. Kutukan murid Kuswaya namanya. Kutukan murid Kuswaya. Maksudnya bukan yang gagal menguasai, Mas. Melanggar pantangannya dan melanggar pantangan apa gagal lagi proses belajar? Melanggar pantangan. Oh. Karena saya ketika mengalami kutukan itu ketika saya memakan labu merah. Ya. Itu dinamakan murid Kuswaya. Murid Kuswaya. Nih, Gina. Saya mencurigai ada sesosok makhluk yang bernasib sama denganmu, tapi dia bangsa manusia. Soalnya sudah 2 malam ini saya melihat manusia tersebut ya berulang-ulang kali dengan kegiatan yang tidak wajar. Terutama dia memakan kucing hitam. Dia tidak menggunakan baju, namun dia masih pakai celana dalam. Ya entah itu benar nyata persis ceritanya denganmu. Saya sih tidak tahu Yosina. Ya. Yang jelas saya mencari informasi seperti ini ingin memastikan makhluk tersebut atau manusia tersebut itu sebenarnya siapa, tujuannya apa. Ya kalau memang itu murid Kuswaya dan tidak merugikan warga sih monggo ya. Dia sedang mau menjalani kehidupan kebaikan untuk kehidupannya. Itu. Ya, terus ngomong-ngomong tempat perguruan guru Jabat itu, guru Jabat itu ada di mana?
Ada di Jatinom juga. Untuk apa mempertanyakan itu? Aku yang nggak cuma pengen tahu toh. Seperti ini manusia. Menurut saya, kalian tidak usah belajar ilmu yang tidak bermanfaat. Lagi pula, usia kalian pasti ada batasnya. Nanti ujung-ujungnya mati. Untuk apa mempelajari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat? Lebih baik kalian mempelajari ilmu keagamaan. Ya, Agar bisa hatinya merasa tenang. betul. Saya setelah terjadi kutukan seperti itu, jujur saja, saya lebih banyak di rumah. Lebih baik bermain dengan anak dan istri saya. Buat apa belajar ilmu yang ujung-ujungnya nantinya menyusahkan kalian? Usia kalian terbatas. Ya, ya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak, Kansina. Nah, itu ngomong-ngomong, tempat perguruannya guru Jebat itu ada di mana di wilayah Jatinom? Belah mana? Guru Jebat itu ada di Jatinom. Guru Jebat juga bertempat tinggal itu bergabung dengan murid-muridnya. Di ujung sebelah sana, ketika kalian melihat gerbang yang ada gambar Raja Walinya, itu adalah kediaman atau perguruan dari yang didiami oleh Guru Jebat. Siap, siap. Berarti ujung sana ya? Ya, Paling ujung. paling ujung yang di depannya ada gambar Raja Wali. Iya, di sini banyak perguruan tapi tidak ada kerajaan ya. Ya, banyak sekali perguruan-perguruan. Hati-hati. Jika kalian ke sana, walaupun kalian tidak niat untuk berguru atau menimba ilmu, entah bisikan apa, itu yang akan menggoyangkan niat kalian. Ya doakanlah jangan sampai Awalnya itu. juga saya seperti itu. Ya, ya. Ya wis, Sina. Terima kasih atas informasinya ya. Kamu yang sehat, ya, Amin, tambah amin. istiqomah, Amin. diperlancar segala urusannya ya. Ya. Jangan pernah mendengarkan secara sungguh-sungguh ketika si macan lonteng itu berbicara. Besok pasti akan berubah lagi menjadi apa? Bangkong, berubah lagi menjadi bajing kikis. Ya. Karena dia itu ingin diakui makhluk yang berwibawa, makhluk yang berguna. Sebenarnya tidak usah mencari pengakuan. Asal kita menabur sesuatu kebaikan, pasti mereka akan mengakui kita. Betul, Betul Kan sekali. seperti itu. betul. Ya sudah, hati-hati kalian jika ingin berkeliling di Jatinom ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Kansina. Sama-sama. Baik teman-teman, berarti di sini sudah jelas disimpulkan ya, kita mencurigai makhluk yang tidak menggunakan pakaian itu dan memakan kucing hitam itu. Ya untuk sementara ini saya cocok dengan cerita yang diceritakan oleh Sina. Ya, dia mungkin sedang menjalani sebuah hukuman dari gurunya dengan persyaratan satu tidak boleh memakai pakaian, ya, dan sambil memakan bangkai kucing hitam Setiap malamnya mungkin. di setiap malam selama berapa bulan mungkin seperti itu ya. Namun dari ceritanya si Ridwan ya, kenapa harus ada teror ketok-ketok pintu di setiap rumah warga? Oh, mungkin dilakukan oleh makhluk lain. Nah, wujudnya kemarin aku tanyakan juga sama mas. Rambutnya gondrong, menyeramkan mukanya, badannya manusia, tidak menggunakan pakaian. Oh, mungkin sebenarnya bukan ketok-ketok pintu, Mas. Lagi nangkep kucing. Ya, nggak tahu itu mas. Ya, bisa juga kan? Ya namanya pemikiran dari orang di desa kan takutnya ya menyebar penyakit Iya. atau menyebar wabah atau apa kan juga.
kurang paham ya. Mungkin lagi nangkap kucing, kan biasanya kucing kan di depan rumah maksudnya gitu loh. Itu ya teman-teman. Nah, untuk memperjelas informasi ini, kita mungkin akan mengunjungi ke perguruan Mbah Jebat, ya, guru Jebat, ya. Apakah berkaitan apa enggak ya Mas? Ada berkaitan atau tidak, atau mungkin ada informasi yang jauh lebih kompleks daripada apa yang diceritakan oleh si Sina dan si Macan Doko itu. Seperti